positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan Kasus aktif COVID-19. Virus corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, China. Kuat dalam pemberantasan korupsi. Subianto begitu gerak Bukan dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Korupsi. Korupsi bukan cuma tentang uang. Korupsi adalah ketika kita menipu, mencontek, dan menyalahgunakan kepercayaan orang lain. Karena korupsi bisa dimulai dari hal kecil dan bisa menghancurkan hal besar. Halo semuanya, perkenalkan, saya Isinta Nashwa Triani Kuraniki dengan NIM 2518 14 20 11 035 dari S1 Keperawatan kelas A dengan dosen pengampu Bapak Khairul Amin. Di video ini saya akan membahas salah satu permasalahan yang sampai sekarang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, yaitu korupsi. Nah, sebelum kita membahas tentang korupsi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Apakah kita pernah bertanya kenapa sekolah masih kekurangan fasilitasnya dan jalanan yang baru dibikin tapi cepat rusaknya dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai? Salah satu penyebabnya adalah korupsi. Korupsi bukan hanya soal mengambil uang negara, tetapi dampaknya jauh lebih besar daripada itu. Korupsi membuat hak masyarakat menjadi berkurang. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, jalan, dan membantu masyarakat justru dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Secara sederhana, korupsi adalah tindakan menyalahgunakan jabatan, kekuasaan, atau kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum. Korupsi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya suap, penyalahgunaan wewenang, yang ketiga penggelapan uang, yang keempat gratifikasi yang tidak sesuai aturan, hingga manipulasi anggaran. Menurut saya ada beberapa penyebab utama dilakukannya korupsi, yaitu yang pertama adalah kurangnya kejujuran. Ketika seseorang lebih mementingkan pribadinya daripada orang lain atau mementingkan keuntungan pribadinya, maka peluang melakukan korupsi menjadi lebih besar. Selain itu, gaya hidup yang berlebihan, melemahnya pengawasan dan kesempatan untuk menyalahgunakan jabatan juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya korupsi. Kalau kita lihat dampaknya, korupsi bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Dari sisi ekonomi, negara memiliki kerugian yang cukup besar, sehingga anggaran pembangunan menjadi lebih berkurang. Dari sisi pendidikan, fasilitas sekolah, beasiswa, dan
kualitas pendidikan yang menurun. Di bidang kesehatan, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang kurang maksimal karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk membeli obat atau alat kesehatan justru disalahgunakan. Sebagai mahasiswa, mungkin kita berpikir bahwa korupsi adalah urusan para pejabat, padahal sebenarnya pencegahan korupsi dimulai dari kita sendiri. Misalnya, tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan manipulasi data tugas, serta jujur dalam menjalankan setiap tanggung jawab. Hal-hal kecil seperti ini akan membentuk karakter yang berintegritas ketika nanti kita terjun ke dunia kerja. Sebagai mahasiswa keperawatan, nilai kejujuran memiliki peran yang sangat penting dalam profesi perawat. Kita dituntut untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika. Mulai dari mencatat data pasien dengan benar, memberikan pelayanan sesuai prosedur, hingga menggunakan fasilitas kesehatan secara bertanggung jawab. Jika sejak menjadi mahasiswa kita sudah terbiasa bersikap jujur, maka setiap tenaga kesehatan nanti kita akan lebih mampu memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. Selain itu, kita juga ikut berkontribusi dalam membangun budaya anti korupsi. Misalnya dengan menyebarkan edukasi kepada masyarakat, aktif dalam kegiatan yang mengajarkan nilai integritas, serta berani menolak segala bentuk kecurangan. Perubahan memang tidak bisa terjadi dalam satu hari, tetapi perubahan selalu dilakukan dari hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah, teman-teman, korupsi bukan hanya tentang hilangnya uang negara. Korupsi juga mencuri kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk ikut mencegahnya. Contoh kasus korupsi di Indonesia, salah satunya adalah kasus korupsi bantuan COVID-19. Pada saat pandemi, pemerintah menyediakan anggaran yang sangat besar untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi penyalahgunaan dana oleh oknum tertentu, sehingga bantuan yang seharusnya diterima masyarakat tidak tersalurkan dengan maksimal. Kasus lain yang juga menjadi perhatian publik adalah dugaan korupsi tata niaga timah. Selain menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar, kasus ini juga berdampak terhadap lingkungan yang kehidupan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa korupsi bukan hanya soal hilang uang negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat luas. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai menerapkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah menganggap remeh sebuah kecurangan, karena kebiasaan kecil yang tidak jujur bisa menjadi awal dari tindakan korupsi di masa depan. Mari menjadi generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang jujur dan berintegritas. Karena Indonesia yang bebas korupsi tidak tergantung pada pemerintah, tetapi pada kesadaran dan kepedulian kita sebagai generasi muda. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.